Abu Hanifah berkata, dikatakan kepada dia kanaulahu ta'ala, kanaulahu ta'ala wala makana. Allah subhanahu wa ta'ala ada wala makana, dan tidak bertempat. Ini pemahaman Imam Abu Hanifah, bukan pemahaman kami, ini pemahaman para salafus soleh. Lantas kami bertanya, memahami ayat Al-Quran, ayatnya kemudian hadisnya tanpa menggunakan pemahaman salafus soleh, kemudian mengatakan Allah bertempat di langit, itu pemahaman siapa? Pemahaman siapa? Silakan. Pemahaman siapa? Kalam Allah tu sendiri. Pemahaman siapa Tuan Hilman? Gini, kalam Allah itu sendiri dipahami oleh ibu sendiri kan? Ya, Tak, bukan Tuan Hilman. Saya dah beritahu dah surah mana, ayat mana yang menerangkan kalam Allah sendiri, Allah di mana. Faham tak? Kenapa nak menidakkan bahawa hadis-hadis yang bawah sudah Al-Quran tu tertolak? Apakah Imam Abu Hanifah tidak mengikuti Al-Quran? Wallahu a'lam. Kalau begitu bisa dideklarasikan, kami ahli sunnah wal jamaah mengikuti pemahaman salafus soleh, sedangkan kalian yang memahami Al-Quran dan hadis sendiri tidak mengikuti salafus soleh. Tapi okey Tuan Hilman, masa kamu telah pun tamat, lama sangat. Sebab ini adalah kita nak buat untuk tersimak-simak sama kita, bukannya Tuan Hilman seorang, no? Okey ya, silahkan ditanggapi. Dia cara mengambil dulu. okey. dia bohong. Kita boleh tak faham pun dia cara ikut otak dia tu. Kita Okey, tengok dan dia tahu. Sembang. Okey, tak tahu siapa Aswaja sini? Siapa Salafi sini? Bison orang mana? Ya, saya izin bicara. Terima kasih silakan bicara. host. Terima kasih host. Jadi gini, Okey. kita menyikapi bahwa tadi host bilang bahwa Al-Quran mengatakan Allah di atas ars, dan itu memang kita imani bahwa Allah di atas ars. Bahkan kita bisa Kemudian? Allah di atas Iman sama makhluknya. mana pula? Okey. Allah di atas makhluknya. Ars itu kan makhluk ya, berarti Okey. Allah di atas makhluknya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita adu-aduan salaf aja gitu. Salah satu contoh misalnya Imam Muzani ini adalah salah satu murid terbaik dari Imam Syafi'i. Lahirnya tahun 174 Hijriah, wafat 264 Hijriah. Di kitab Sarus Sunnahnya Imam Muzani mengatakan bahwa Allah tinggi dengan zatnya di atas arsnya, dengan keagungannya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Itu Imam Muzani, murid terbaiknya Imam Syafi'i, salah satu murid terbaiknya Imam Syafi'i. Terus juga ada lagi Abi Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ini lahir 195 Hijriah, Abu Zur'ah ini 194 Hijriah. Berpendapat bahwa Allah berada di atas arsnya, terpisah dari seluruh makhluknya, sebagaimana sifat yang diberitahukannya dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya, tanpa diketahui kaif atau bagaimananya. Ilmunya meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, itu dua lagi. Kalau mau saya sebutin lagi, ada lagi bahwa di Imam Asobuni, mereka juga menyatakan seperti yang Allah katakan bahwa Allah istiwa di atas ars. Mereka membiarkan makna ayat itu berdasarkan johirnya dan menyerahkan hakikat sesungguhnya kepada Allah. Belum lagi nanti ada Abdullah bin Al-Mubarak, merupakan tabi'ut tabi'in. Ada lagi Ibnu Kuzaimah mengatakan seperti itu. Abdullah bin Al-Mubarak, kami mengetahui Rob kami berada di atas 7 lapis langit, beristiwa di atas arsnya, terpisah dengan makhluknya, dan kami tidak mengatakan seperti ucapan Jamhiyah bahwa Allah ada di sini. Beliau menunjuk di bumi. Nah, yang mengatakan Allah di atas ars itu kan Allah sendiri yang menetapkan tersebut. Terus Rasul yang juga menyampaikan kepada kita. Masa kita zolim sama Rasul? Kita tidak melakukan pengagungan yang sebenar-benarnya kepada Rasul. Rasul bilang Allah di atas ars. Terus kita bilang, oh enggak Rasul, Allah enggak di atas ars. Kalau Allah di atas ars, nanti siapa yang lebih besar? Apakah arsnya lebih besar atau Allahnya?
Itu pemikiran-pemikiran Asy'ariyah itu seperti itu tuh. Sehingga dengan pemikiran tersebut mereka menolak Allah beristiwa di atas ars. Mereka menolak bahwa Allah ada di atas kita, di atas makhluknya. Mereka menolak itu. Saya tanggapi, Host. Saya tanggapi, Host, terkait yang dia bawakan dari Al-Muzani dan Abu Hatim, kemudian Ibnul Mubarak. Itu saya punya datanya, dan ini adalah sebuah kebohongan yang dimuat oleh As-Sijizi, dan yang mengatakan adalah kebohongan itu adalah Imam Ad-Dhahabi. Jadi memang orang-orang Wahabi ini terbiasa untuk berbohong. Saya buktikan terkait yang dia coba. Bisa dibesarkan, Host? Oke. Di dalam kitab Al-Ulu lil Ali Al-Ghaffar, beliau mengatakan qala al-Hafidz Al-Hujjah Abu Nasr Ubaidillah bin Sa'id Al-Wa'il As-Sijzi fi kitabil Ibana alladhi allafahu fi sunnah a'immatuna ka Sufyan Ats-Tsauri wa Malik wa Muhammad bin Salamah, Muhammad bin Zaid wa Sufyan bin Uyainah wal Fudayl wal Fadil wa Ibnul Mubarak wa Ahmad wa Ishaq muttafaquna ala anna Allah subhanahu bidatihi fawqal ars. Ini yang coba dibawakan mereka adalah kata bidatihi, wa ilmuhu bi kulli makanin wa annahu yanzilu ila sama'id dunya ila akhir. Beliau mengatakan qultu huwallazi naqalahu Abu Nasr, qultu huwallazi naqalahu anhum masyhurun mahfudun siwa kalimati bidatihi. Apa yang dikatakan mereka itu masyhur, sudah menyebar, mahfuzun disimpan, kecuali perkataan bidatihi. Fa innaha min kaisihi, ini dari kantongnya sendiri, nasabaha ilaihim, yang dia nasabkan yang dia nisbatkan kepada mereka, bil makna liyufarriqu bainal ars wa baina ma adahu minal amkina. Di sini jelas Tuan Hilman. ya, Tuan Hilman. ya, Saya jenis okey, saya ni mengajak admit tau. So kalau boleh jangan duk baca macam tu. Baca Arab pertama, kemudian baca bahasa Melayu terus. Jangan duk sikit-sikit bertukar, jangan. Bagi fahamkan, orang yang faham view kita ni, ada yang faham bahasa Arab, dan ada yang tak faham bahasa Arab. So bagi saya dan saya yakin semua kat sini, baca Arab bagi penuh dulu, kemudian baca bahasa Melayu pula bagi habis. Jangan duk sikit-sikit. Saya macam susah nak tangkap macam tu. Sebab saya suka jenis yang macam tu kan. Silakan. saya tampilkan ulang ya. Baca Arab sepenuhnya, kemudian bahasa Melayu semua sekaligus. Jangan sikit-sikit. Tadi kan sudah saya bacakan kan, Arab dah baca, okey, sekarang Melayu kan. Okey. Ya, Al-Hafidz Al-Hujjah Abu Nasr Ubaidillah bin Sa'id Al-Wa'il As-Sijzi di dalam kitabnya Al-Ibana, yang mana dia telah menulis di dalam sunnah para imam kami seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Muhammad bin Salam, Muhammad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Al-Fadil, kemudian Ibnul Mubarak, Ahmad, Ishaq, telah sepakat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars, zatnya di atas ars, ilmu pengetahuannya di seluruh tempat, dan sampai akhir. Dia turun di langit ke dunia, kemudian dia marah dan ridho, kemudian berbicara. Nah, kultu tahu pun betul. penulis ya komentari kultu saya, menurut saya, pendapat baca saya Melayu terus semua tuan faham tak apa saya cakap tadi? Baca Melayu dari awal sampai ke akhir. Oke, kultu huwallazi naqalahu anhum, apa yang telah dinukilkan. Tuan faham tak saya cakap sekarang ni? Semua Ya, faham. semua yang tuan beritahu tu, baca Arab semua, kemudian yang kedua translate ke Melayu terus semua. Jangan bagi kami pening. Baca Arabnya ya. Oke. Arab saya baca lah. Arab saya baca, sekarang yang Melayukan semua. Silakan. Semua dari atas sampai ke bawah. Melayukan semua, boleh? Ya. Menurut saya, Dari atas, tuan. Dari atas. dari tangan tu ke Al-Hafidz. atas. Okey, Melayukan semua. Silakan. Dari awal Ustaz, Sudah dari awal. saya artikan semua tadi sampai di Tak sini. apa, saya tak faham. Ulang balik boleh?
Saya nak belajar. Okey. Al-Hafidh Al-Hujjah Abu Nasr Ubaidillah bin Said Al-Wa'il Al-Sijzi di dalam kitabnya Al-Ibana yang mana telah dia tulis yang mana dia telah menuliskan kesunahan dari para imam kami seperti Jangan berhenti. Jangan tawil-tawil, baca Sufyan terus. As-Sauri. Oke, Sufyan As-Sauri wa Malik, Sufyan As-Sauri dan Malik dan Hamad bin Salama dan Hamad bin Zaid dan Sufyan bin Uyainah dan Al-Fadil dan Ibnul Mubarak dan Ahmad dan Ishaq telah sepakat bahwasanya zat Allah berada di atas ars, zat dia bilang. Kemudian ilmunya, pengetahuannya berada di seluruh tempat dan bahwasanya dia turun ke langit dunia dan dia marah, dia ridho, dia berbicara. Kultu pendapat saya penulis Al-Ululi Ali Al-Ghaffar yang ditulis oleh Imam Ad-Dahabi berkata, saya Yang tak lebih. berpendapat Okey, silakan. apa yang telah dinukil dari mereka yang telah masyhur telah dijaga selain kalimat bidatihi. Kalimat bidatihi itu kata dia fa innaha min kaisihi. Kalimat bidatihi itu ditambahkan oleh As-Sijzi, bukan diriwayatkan dari Imam Sufyan. Jangan duk biar penerang ya. Saya kata baca dulu. Iya sudah. Dia petang. Oke, saya baca ya sampai selesai. Karena sesungguhnya kalimat bidatihi itu dari jangan kantong. pelik lah Kak Iman. Ni Ya. Nur Karena- Iman jangan pelik. Dia orang ni Okey. kita tu Dia jangan belik-belik dah. dia Jelas pun dia tahu sangat nak tu. risau. Ha. Semua kita dia tahu. Sebab tu yang kau dengar tu Maknah. cuma kau nak dibaca tahu semua. Bisa saya lanjut? Jangan duk tahu-tahu baca tahu Karena- semua. Yang ketiga Ya. baru kamu nak takwil lah. Okey, silakan. Fa innaha, karena sesungguhnya kalimat bidatihi min kaisihi dari kantongnya As-Sijzi, nasabaha ilaihim yang dia nisbatkan kepada imam-imam besar itu secara secara makna liufarriqo bainal ars wa baina ma adahu minal amkina. Jangan baca Membedakan di Arab. antara ars. Iya. Baca Di yang tu punya tu. antara ars dan Baca di antara- Melayu terus. Iya, di antara ars dan di antara selain dari ars itu berupa tempat-tempat. Sudah selesai. Habis ini bab lain lagi ini. Abu Nasr Hafidh Mujab. Jadi, Jadi apa Sudah, yang sudah kamu saya nak artikan kan? kamu nak takwil pula dengan ayat ni, dengan yang ketiga baru Tidak kamu takwil takwil. pula. Apa yang kamu takwil dengan ayat ni? saya Silakan. tidak tahu. Saya tidak takwil. Jadi, dari sini Okey. Imam Ad-Dahabi mengatakan bahwasanya apa yang diriwayatkan terkait apa yang dikatakan oleh ulama para salafus soleh semisal Al-Muzani, Sufyan As-Sauri, Malik, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Al-Fadil, Ibnul Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, itu semua mengatakan Okey, tidak Tuan. ada yang Tuan Hilman. mengatakan. Tuan Hilman. Jangan Tuan Hilman. dipotong. Jadi bagi saya peluang cakap pula. Okey, Tuan Hilman. Ya. Kat sini jelas Tuan sendiri baca zatnya di mana? Zat Allah kat mana? Okey, di atasnya arash. Betul tak? Betul tak Tuan? Ada Zat kan ayat Tuan? ini, aduh, ya Allah, makanya jangan dipotong. Kalau tidak nanti salah paham. Kata Saya pula bidatihi, potong. iya, kata bidatihi itu bukan diucapkan dari para salafus soleh, Tapi tapi itu- ditambahkan oleh As-Sijzi yang mana kita semua tahu As-Sijzi adalah Nampak tak seorang kitab tu dah tak mujassim. suci, ditambah-tambah tak suci lagi kitab tambah tu. sendiri kitab tu. Awak tambah sendiri. Aduh ya Allah, Hilman. Kitab hantu palsu, kitab hantu palsu ditambah-tambah. Ditambah Palsu dari dari mana? Ini al-ulu. Kalau tidak, Ansusi sendiri. Lampu merah. percaya, Kita kalau tidak betul dah. percaya, Dia takwil berlebihan. kalau tidak percaya saya, data yang saya sampaikan, Dia bohong kuat Anda ini. tidak percaya, Hari itu pun Anda bohong bisa ya, hari buka ini pun kitabnya bohong ya. sendiri. Hari-hari aja. Nama kitabnya saya bohong. tahu Ilman. ya. Nama kitabnya Ilman, kamu Ali setuju tak? Al-Ghaffar, Semua ditulis kitab-kitab oleh- yang membaca tu
Allah bagi solusi supaya kembali kepada surah An-Nisa ayat 59. Ya. Allah Menurut wajibkan pemahaman kita kembali siapa? pada solusi dia. Kejap Hilman. Menurut Kamu setuju pemahaman tak? siapa? Nabi Pemahaman bersabda. Allah yang turunkan kita supaya kita memahami. Cuba kamu baca surah An-Nisa ayat 59. Allah bagi Man tak solusi. fassarul Qur'ana. Bila kamu baca 10 lori pun, Nabi sallallahu 10 alaihi biji wasallam kereta pun kita bersabda. yang kau bawa tidak akan selesai masalah lagi mana kau Nabi- tak kembali kepada solusi yang Allah bagi. Oke, saya tanggapi ya. Kamu sendiri baca, kamu sendiri tercedok. Sekarang kamu nak kata apa lagi Hilman? Kamu baca, saya kata jangan baca. Kejap Hilman, kejap. Mula-mula kamu baca, kamu takwil, kamu baca sikit, kamu cakap dalam bahasa Melayu, baca sikit cakap dalam bahasa Melayu. Saya jadi pening tak faham dan saya dengar ada ayat-ayat kata, yang ni macam sokong kami je kata kan. Sebab kami beriman dengan ayat Quran. Dan bila kamu baca keseluruhannya bahasa Melayu dan semua orang dah nampak dah. Semua nampak zatnya Allah tu di mana. Tapi aswajo dia terbalik. Keilmuan Allah Ar-Rahman betul surah Taha ayat 5 tu dia berkata itu adalah keilmuan, itu adalah kekuasaan Allah di atas arsy. Dan dia berkata Allah pula zat Allah meliputi pula. And then depa duk ulang balik ayat meliputi tu, depa ambil surah An-Nisa ayat 126. Tak habis-habis ulang meliputi. Dah kantoi dah Tuan Hilman. Jadi nak pergi mana? Nak pertahankan Kantoi. Tuan Oke, Hilman. bisa Tak ditanggapi. payahlah Tuan Hilman. Dari telan lidah sendiri. Cedok dah, Tuan Iman dah lah tu, dah cedok dah. Oke, bisa ditanggapi. Cedok dah habis Yang dah. pertama, Wah, Billy. Tunggu sebentar, mungkin yang gini. pertama, Tunggu sebentar. sebentar, Hilman, sebentar. Biar Ustaz satu-satu Hilman sebentar. menetapkan Allah Yang di atas. pertama, yang pertama, Ya, abang Bison, silakan abang yang Bison. pertama, saya mau Ustaz, sampaikan dulu. satu hal. Sekejap, Tuan Hilman dah tamat dah. Dah buka kitab, dah baca. Okey, Ilman dah kata cukup Ilman dah kata cukup. Bagi Bison. Justru kita ingin menanyakan ke Ustadz Hilman, apakah Ustadz Hilman mengimani bahwa Allah itu di atas makhluknya? Ars itu Tidak. kan makhluk ya. Tidak. Saya Tidak. sudah jawab tidak. Alasannya tidak, kenapa? Saya mau tanya. Tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Salafus soleh siapa yang mengamen? Nih, Ustadz Imam Hilman, Abu Hanifah. saya bacakan gini ya. Imam Abu Hanifah. Zainab, istri Nabi. Imam Abu Hanifah. Zainab binti Jahsi, istri Nabi. Ini istri Nabi. Istri Nabi itu kalau kita bisa lihat, misalnya kita membuat perumpamaan. Nabi itu mendapatkan informasi, berarti Nabi itu A1, mendapatkan informasi A1 dari Allah melalui Jibril ya. Lalu informasi A1 itu turun ke istrinya Nabi. Berarti istrinya Nabi itu mendapatkan informasi A2. Ya. Zainab, istri Nabi, itu mengatakan, keluarga kalian menikahkan kalian. Yang menikahkan kalian itu adalah keluarga kalian. Maksudnya Zainab ini mengatakan kepada istri-istri Nabi yang lain. Zainab ini berbangga diri, berbangga hati. Jadi menurut Zainab ini sedangkan saya adalah Allah yang menikahkan saya dari atas 7 langit. Ya. Pemahaman istri Nabi yang merupakan A2 informasinya itu langsung dari Nabi itu berpendapat bahwa Allah itu ada di atas langit, di atas. Itu pendapat istri Nabi yang informasinya A2 dari Pemahaman Nabi. siapa? Istrinya Nabi. Di mana? Istrinya Nabi itu Referensinya di mana? Hilman tu, bagi Ada Hilman, di- isteri Nabi pun kalau faham aja tu, Wahabi juga isteri Nabi pun. Oke. itu Boleh di saya tanggapi, Bukhari. host? Di riwayat Bukhari itu ada di riwayat Oke. Bukhari. Oke. Boleh saya tanggapi, host? Apa dia? Jawab. Silakan jawab. Oke. Yang pertama, ketika kawan-kawan di sini mengatakan lihat surat ini, ayat ini, lihat surat ini, ayat ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi wa in asoba falyatabawa maqadahu minan nar." Barang siapa mentafsirkan Al-Qur'an dengan pemahamannya sendiri, maka siapkan tempat dia di neraka. Terkenal dah. Terkenal dah. Terasa dah Maka Hilman. atas dasar itu saya melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi berdasarkan pemahaman salafus soleh, karena saya mengikuti salafus soleh, bukan anda-anda sekalian. Yang kedua, yang mengatakan bahwasanya Allah ada tanpa tempat itu bukan saya, atau bukan sekedar aswaja yang hidup hari ini atau hidup belakangan, tapi salah satu dari a'immatul madhahibil arba'ah, yaitu Imam
Ilman, Apa di dalam kitab kalau Fiqhul kamu, Akbar. Ilman, kalau kamu kata Kemudian yang kedua, salafus kemudian yang soleh, kedua, tolong jangan dipotong, ini waktu saya. Kemudian yang kedua, Betul gila tu. Orang tak bertempat. Ya. Faham betul gila. kemudian yang kedua, tolong jangan dipotong, ini waktu saya. Kalau tidak bisa diskusi ilmiah ngapain? Berarti cuma room fitnah ini. Ilman, apa jawapan yang Imam kedua. Ali Iman tentang Allah di aras? Yang kedua. Cuba bagi tahu apa Ini bisa pendapat Imam Ali tentang Allah di bisa saya aras. selesaikan tidak ini? Kalau ketakutan Okey, kejap. Kita bagi Hilman selesai dulu. Kita tengok apa jawapan dia yang tak betul tu kan. Silakan Tuan Hilman. Nak tahu juga. Kemudian yang kedua, apa yang coba dibawakan oleh Bison tadi di dalam Al-Muzani, kemudian di dalam apa namanya Ibnul Mubarak dan Hamad bin Salamah dan lain-lain. Bahkan saya membawakan jauh lebih banyak dari apa yang dia bawakan. Bahwasanya perkataan Allah, zat Allah beratas berada di atas ars itu adalah sebuah kebohongan yang ditambahkan oleh As-Sijzi. Bohong Oh iya, saya bawakan datanya kok, yang dibawakan oleh As-Sijzi dan ditulis oleh Imam Ad-Dahabi. Saya bawakan data. Kemudian yang terakhir, yang coba dibawakan Bison, riwayat dari apa namanya istri Nabi itu perlu diteliti lagi. Kemudian sebagaimana yang kan itu dari hadis Teliti Nabi, lagi. hadis Oh, Nabi teliti terkait hadis Nabi yang terkait tentang Allah fis sama sudah dijawab oleh Imam An-Nawawi tadi. Apakah saya perlu membukakan kembali? Imam An-Nawawi mengutip perkataan Qodiyat. Beliau mengatakan bahwasanya Ustaz Ilman, Qodiyat Ustaz, Ya. saudaraku, coba bawakan sama Ustaz pendapatnya 3 imam mazhab terkait dengan istiwa alal arsi. Bagaimana Ya, pendapat gimana? mereka bertiga? Empat mazhab, empat bagaimana mazhab. pendapat mereka Empat bertiga mazhab. gitu, coba. gimana? Cuba keluarkan 4 mazhab terkait dengan Allah di aras. Kenapa begini ya? Sebentar Pak Mangun. Begini, kenapa saya harus membawakan? Alasannya apa? Apakah Imam Abu Hanifah bukan seorang salafus soleh? Apakah Imam Abu Hanifah bukan bagian dari Jadi kamu kata nak ikut ulama, terjemah ulama. Kemudian- Sekarang ni cuba bawa kata-kata Imam Ali kemudian, tentang Allah di sebentar, saya aras. selesaikan Wajib waktu beriman saya. tu santai-santai Sebentar, saja. Aku Mira. Sebentar, saya selesaikan. Waktu saya ini dikasih host suruh saya diam, saya diam. Waktu kalian bicara saya diam. Kejap, kerabu kejap. sama